Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Brief COVID-19 hari Selasa 30 Juni 2020. Update COVID-19 berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020 terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 198 kasus sehingga jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 11.278 kasus. Dari jumlah tersebut, 6.512 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 640 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini, kami laporkan 951 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.175 orang melakukan isolasi diri di rumah. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 26.821 orang dan pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 17.690 orang. Pemeriksaan laboratorium PCR di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode rapid test PCR dengan membangun laboratorium satelit COVID-19 berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020 dan membangun jejaring dengan 45 laboratorium pemeriksa COVID-19. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 29 Juni 2020 sebanyak 301.760 sampel. Pada 29 Juni 2020 dilakukan tes PCR pada 4.848 orang, di mana 4.266 diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 198 positif dan 4.068 negatif. Total sebanyak 224.821 orang telah menjalani rapid test dengan persentase positif COVID-19 sebesar 3,6%, dengan rincian 8.145 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 232.966 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau rumah sakit atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah. Kepatuhan dalam masa PSBB transisi. Selama masa PSBB transisi ini, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak antar orang minimal 1,5 sampai 2 meter. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan seperti di mal, objek wisata, pasar, checkpoint surat izin keluar masuk bersama tim terpadu SKPD. Selain melakukan imbauan, tim juga akan melakukan penindakan berupa denda. Penindakan dengan penutupan turut dilakukan pada lokasi yang seharusnya belum boleh membuka aktivitas, diantaranya termasuk kategori rumah minum, bar, serta geria pijat. Kolaborasi tangani COVID-19, Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs
corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikian Daily Brief pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.